Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Juta Ahmad, kelas C. Jadi saya akan mempresentasikan topik saya tentang aksiologi, yaitu nilai kegunaan ilmu, ilmu dan moral, dan tanggung jawab ilmuwan. Pertama, yaitu nilai kegunaan ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem atau berhubungan menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu pula. Dalam aksiologi, hal yang paling dipermasalahkan ialah nilai. Di sini, nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Selanjutnya, aksiologi dijelaskan sebagai kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Teori tentang nilai dalam filsafat dibagi menjadi permasalahan etika dan estetika. Etika dimaknai sebagai suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia, sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman, keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Nilai kegunaan ilmu untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai berikut. Yang pertama, filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran. Jika seseorang hendak ikut membentuk dunia atau ikut mendukung suatu ide yang membentuk suatu dunia, atau hendak menentang suatu sistem kebudayaan atau sistem ekonomi atau sistem politik, maka sebaiknya mempelajari teori-teori filsafatnya. Inilah kegunaan mempelajari teori-teori filsafat ilmu. Yang kedua yaitu filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam posisi yang kedua ini, semua teori ajarannya diterima kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Filsafat ilmu sebagai pandangan hidup gunanya ialah untuk petunjuk dalam menjalani kehidupan. Ketiga, filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Ada banyak cara menyelesaikan masalah, mulai dari cara yang sederhana sampai yang paling rumit. Bila cara yang digunakan amat sederhana, maka biasanya masalah tidak terselesaikan secara tuntas. Penyelesaian yang detail itu biasanya dapat mengungkap semua masalah yang berkembang dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, nilai dan moral. Perkembangan ilmu tidak pernah terlepas dari ketersinggungannya dengan berbagai masalah moral. Baik atau buruknya ilmu sangat dipengaruhi oleh kebaikan atau keburukan moral yang para penggunanya. Pada dasarnya, masalah moral tidak bisa dilepaskan dari tekad manusia untuk menemukan dan mempertahankan kebenaran. Moral sangat berkaitan dengan nilai-nilai serta cara terhadap suatu hal. Berbicara masalah ilmu dan moral memang sudah sangat tidak asing lagi. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Ilmu bisa menjadi malapetaka kemanusiaan jika seseorang yang memanfaatkannya tidak bermoral atau paling tidak mengindahkan nilai-nilai moral yang ada. Tapi sebaliknya, ilmu akan menjadi rahmat bagi kehidupan manusia jika dimanfaatkan secara benar dan tepat. Tentunya tetap mengindahkan aspek moral. Dengan demikian, kekuasaan ilmu ini mengharuskan seseorang ilmuwan yang memiliki landasan moral yang kuat. Ia harus tetap memegang ideologi dalam mengembangkan dan memanfaatkan keilmuannya. Tanpa landasan dan pemahaman terhadap nilai-nilai moral, maka seorang ilmuwan bisa menjadi monster yang setiap saat bisa menerkam manusia. Artinya, bencana kemanusiaan bisa setiap saat terjadi. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berilmu itu jauh lebih jahat dan membahayakan dibandingkan kejahatan orang yang tidak berilmu. Kita berharap semoga hal ini bisa disadari oleh para ilmuwan, pihak pemerintah, dan pendidik agar dalam proses transformasi ilmu pengetahuan tetap mengindahkan aspek moral. Karena ketangguhan suatu bangsa bukan hanya ditentukan oleh ketangguhan ilmu pengetahuan,
tapi juga ketangguhan moral warga. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial ilmuwan. Ilmu merupakan hasil karya seseorang yang dikomunikasikan dan dikaji secara luas oleh masyarakat. Jika hasil karyanya itu memenuhi syarat-syarat keilmuan, maka karya ilmiah itu akan menjadi ilmu pengetahuan dan digunakan oleh masyarakat luas. Maka jelaslah jika ilmuwan memiliki tanggung jawab yang besar, bukan saja karena ia adalah warga masyarakat, tetapi karena ia juga memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat. Fungsinya selaku ilmuwan tidak hanya sebatas penelitian bidang keilmuan, tetapi juga bertanggung jawab atas hasil penelitiannya agar dapat digunakan oleh masyarakat, serta bertanggung jawab dalam mengawal hasil penelitiannya agar tidak disalahgunakan. Tanggung jawab sosial lainnya dari seorang ilmuwan adalah dalam bidang etika. Dalam bidang etika, ilmuwan harus memposisikan dirinya sebagai pemberi contoh. Seorang ilmuwan haruslah bersifat objektif, terbuka, menerima kritik dan pendapat orang lain, kokoh dalam pendiriannya, dan berani mengakui kesalahannya. Seorang ilmuwan tidak menolak atau menerima sesuatu secara begitu saja tanpa pemikiran yang cermat. Disinilah kelebihan seorang ilmuwan dibandingkan dengan cara berpikir orang awam. Kelebihan seorang ilmuwan dalam berpikir secara teratur dan cermat inilah yang menyebabkan dia mempunyai tanggung jawab sosial. Dia mesti berbicara kepada masyarakat sekiranya ia mengetahui bahwa berpikir mereka keliru dan apa yang membuat mereka keliru, dan yang lebih penting lagi, harga apa yang harus dibayar untuk kekeliruan itu. Sudah seharusnya pula terdapat dalam diri seseorang ilmuwan sebagai suri tauladan dalam masyarakat. Seorang ilmuwan secara moral tidak akan membiarkan hasil penelitian atau penemuannya dipergunakan untuk menindas bangsa lain, meskipun yang mempergunakannya bangsanya sendiri. Sejarah telah mencatat para ilmuwan bangkit dan bersikap terhadap politik pemerintahnya yang menurut anggapan mereka melanggar asas-asas kemanusiaan. Pengetahuan merupakan kekuasaan yang dapat dipakai untuk kemaslahatan manusia atau sebaiknya dapat pula disalahgunakan. Untuk itulah tanggung jawab ilmuwan haruslah dipupuk dan berada pada tempat yang tepat. Tanggung jawab akademis dan tanggung jawab moral. Jadi, kesimpulannya aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai khususnya etika. Ilmu menghasilkan teknologi yang akan diterapkan pada masyarakat. Teknologi dalam penerapannya dapat menjadi berkah dan penyelamat bagi manusia, tetapi juga bisa menjadi bencana bagi manusia. Disinilah pemanfaatan pengetahuan dan teknologi harus diperhatikan sebaik-baiknya. Dalam filsafat, penerapan teknologi meninjaunya dari segi aksiologi keilmuan. Seseorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab agar produk keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Baik, itulah hasil pemaparan materi saya tentang aksiologi, yaitu nilai kegunaan ilmu dan moral, dan tanggung jawab ilmuwan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.